Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 15 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex _ready. Nah, jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex _ready ya, untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Nah, di sini kita sudah ada dua analisa di sini. Sudah ada analisa intraday dan swing ya, tapi lebih ke intraday semua ini sebenarnya. Di sini sudah ada US 100 atau Nasdaq atau US Tech atau Nas 100 ya. Jadi memang indeks Nasdaq ini namanya macam-macam ya, tapi tetap sama. Nama universalnya memang Nasdaq ya. Jadi kalau yang di XM mungkin namanya US 100, kalau di Exness namanya US Tech, kalau di Okta namanya Nas 100 ya teman-teman. Oke, jadi di sini kemudian kita analisa dari time frame M5 hingga daily. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada gap ya di atas ya teman-teman. Kemudian di sini untuk GBP CAD kita analisa dari time frame M5 hingga daily, kita ambil posisinya sell karena kita lihat ada hidden OP itu order block ya teman-teman. Terus ada inducement juga. Jadi kita ambil posisinya sell di GBP CAD dan di US 100 atau Nasdaq. Nah, di sini untuk US 100 atau Nasdaq kita sell limit di 11.947.5. Kemudian stop loss di 12.036.6. Kemudian TP di 11.119.4. Kemudian untuk resiko lossnya sekitar 0,89 dolar ya. Ini per 0,01 lot hanya berlaku untuk Exness MT5 ya, perlu digarisbawahi, perlu dicatat lagi. Resiko ini cuman berlaku untuk Exness MT5 ya teman-teman. Jadi mungkin yang di broker lain bisa disesuaikan ya. Kadang perhitungannya memang beda-beda ya untuk broker lain juga ya. Nah, di sini untuk risk and rewardnya 1/9, kita ambil posisinya sell ya teman-teman. Terus expirednya sampai 21 Juni 2022. Lalu untuk GBP CAD kita ambil posisi sell limit di 1.57675 ya. Kemudian stop loss di 1.57919. Kemudian TP di 1.54824. Kemudian untuk resiko lossnya per 0,01 lot sekitar 1,78 dolar ya teman-teman. Nah, lalu untuk risk and rewardnya 1/11. Lalu untuk expirednya sampai 20 Juni 2022. Ya, jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu, lakukan partial profit taking ketika harga sudah running profit 1/2 atau 1/1 ya teman-teman. Nah, di sini kan 1/9 ya. Jadi ketika harga sudah running profit 2 kali lipat dari posisi loss atau resiko lossnya, kita bisa lakukan partial profit taking ya, untuk mengamankan sebagian keuntungan. Jadi partial profit taking itu kita tidak TP semua ya. Jadi misalkan teman-teman ada yang opennya, nah ini kan resikonya kecil ya. Ini teman-teman ada yang open posisinya lebih dari 0,01 lot, misal 0,04 lot, 0,05 lot. Teman-teman bisa TP parsial 0,01 dulu atau 0,02 dulu. Terus sisanya kita bisa tahan atau hold sampai ke TP ya teman-teman. Lalu di sini untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop lossnya ini, kita adjust, kita ganti menjadi ke area entry ya. Jadi ketika berbalik arah kita tidak rugi apapun ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Kemudian untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini sudah ada US 100 atau Nasdaq. Kemudian ada GBP CAD ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like dulu. Kita analisa dari US 100 terlebih dahulu. Oke.
di sini sudah ada US Tech atau US 100 atau Nasdaq ya teman-teman. Kita pindah ke daily dulu. Nah, jadi memang ini trennya memang masih bearish ya teman-teman. Jadi candle-candlenya masih merah-merah semua. Terus kalau kita perhatikan di sini dia ada sedikit rebound ya di area support ini, support daily ya. Terus ini kita pakai yang di H2 juga ada. Terus nah di sini dia berhasil masuk ke area rebound, area supportnya atau area demandnya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, dia sebelumnya juga breakout structure ya daily ya di sini ya. Jadi dia close candle dari low sebelumnya di sini. Ini adalah low daily-nya dan dia berhasil close di area ini. Ya, jadi berarti dia masih ada kemungkinan untuk turun lagi ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita mau coba ambil posisi sell, nah, di area-area ini jangan diambil posisi sell ya teman-teman ya. Kita bisa ambil posisi sell di atasnya ya. Untuk mencapai ke atas ini, nah di sini ada area posisi sell H4, di sini juga ada. Jadi ada dua area demand di sini. Tapi di sini kita lihat ada sesuatu gitu di time frame kecil ya. Di sini juga ada gap. Gap itu artinya harga langsung loncat ya. Jadi kita dari close candle di sini ya, dari close candle di sini langsung open candlenya di sini ya. Jadi itulah yang dinamakan gap ya teman-teman. Nah, biasanya harga kecenderungannya akan kembali lagi untuk menutupi area gap ini. Terus kalau kita pindah ke H1, kita ke H1 dulu ya. Nah, di sini ada area OB ya, atau area order block di candle di sini. Karena kita lihat di sini dia membentuk low, kemudian membentuk high, kemudian dia langsung gap di sini, yang artinya dia berarti sudah close di bawah candle low yang di sini ya, atau artinya dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Oke, lalu kita pindah ke M30 dulu. Oke, di M30 belum ada apa-apa, di sini tetap aja gap. Terus kita langsung pindah ke M5 untuk cari detail order block kita. Di sini kita ambil satu candle bullish terakhir di time frame M5 ya teman-teman ya. Nah, di sini. Kenapa M5? Karena itu biasanya memang paling sering disentuh. M5, M15 itu paling sering disentuh ya. Terus untuk entry biasanya bisa pakai M1, tapi M1 itu sering tidak terjemput, kadang kejemput, kadang nggak kejemput juga. Tapi lebih amannya sih cari yang di M5 atau M15 ya teman-teman. Di M15 dia masih di area M15 juga. Oke, mana? Nah, di sini dia juga masuk setengah candle M15 juga ya kan. Berarti ini memang valid ya, bisa kita gunakan untuk entry. Lalu untuk TP kita pakai yang di area ini ya teman-teman. Di sini ada area yang cukup tebal yang sudah saya tebalin juga. Di situ adalah area order blocknya H2 ya. Kita kembali ke belakang dulu. Ya. Kita kembali ke belakang. Nah, di sini kalau kita lihat di belakang di sini di tahun 2020, di sini kita lihat adanya satu candle bearish terakhir dan belum ada candle bullish, maksudnya belum ada retest atau rebound ya setelah ini break dari ini breakout structure. Jadi harga belum ada yang retest masuk ke area OB ini. Jadi nanti bisa dikatakan nanti yang harga saat ini bisa saja harga kembali lagi ke area ini ya, atau ke area order block yang ini. Jadi bisa saja nanti untuk kembali. Nah, di sini dia sudah breakout structure juga di sini. Jadi ini kemarin sebelum dia bullish tinggi ya. Nah, bullish tinggi dia tidak
dia tidak retest ke area ini ya teman. Nah ini bisa dijadikan untuk area TP kita untuk depannya. Nah sekarang harga sedang posisinya sedang menanjak naik ya ini ya. Kita perhatikan di sini. Ya di sini dia juga membentuk breakout structure ya. Kemarin sebelumnya kita juga sudah posisi sell di sini ya. Kita hapus tanda order blocknya. Di atas memang masih banyak area FVG ya teman-teman. Jadi Nasdaq ini masih ada potensi untuk balik arah sampai ke area-area atas, bahkan melebihi all time high-nya ini ya. Saya percaya itu karena Nasdaq ini jangka panjangnya memang bullish ya, tapi sekarang tren masih bearish sangat parah ya teman-teman. Jadi memang suatu saat nanti harga akan kembali ke area ini membentuk high yang lebih tinggi lagi. Nah di sini ada banyak sekali FVG, terus FVG lagi, banyak sekali FVG ya di atas ya teman-teman ya. Jadi cepat atau lambat pasti harga akan masuk ke area-area FVG yang ini. Tapi mungkin nanti tunggu-tunggu kalau di time frame kecilnya mungkin sudah reversal ya. Cuman sekarang masih bearish ya. Jadi mungkin nanti kalau kita tunggu, kita lihat di time frame kecil, mungkin kalau udah ada konfirmasi reversal kita bisa open posisi buy untuk jangka panjang atau untuk swing ya. Oke, mungkin sekian ya untuk US 100. Kemudian lanjut untuk GBP CAD. Nah di GBP CAD sendiri kita pindah ke daily terlebih dahulu. Di GBP CAD dia sudah break dari support trendline weekly-nya ya teman-teman. Ini super kuat dari tahun 2010 belum ada yang menembus, dan baru hari ini, baru tahun ini 2022 telah menembus area support trendline-nya yang terbentuk dari 2010. Yang mana artinya harga masih ada potensi masuk ke area low di sini. Jadi ini memang masih untuk lanjut bearish lagi masuk ke area-area ini ya teman-teman. Nah, di sini. Terus kalau kita lihat ke daily terlebih dahulu, sebaiknya di daily dia juga sudah ada breakout structure di sini. Di sini ada breakout structure, artinya harga melanjutkan penurunan, dan di sini juga ada breakout structure juga di H4-nya. Kita pindah ke H4. Nah di H4 ini kita lihat dia, nah ini ada equal low juga, dia berhasil menembus equal low. Kemudian di sini ada breakout structure ya. Jadi dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Oke, di sini juga minimal breakout structure juga. Oke, terus kita pindah ke H1. Nah di H1 ini kita lihat di sini ada FVGM5 ya. Nanti kita lihat di M5. Terus di sini adanya suatu pattern ya di sini ya, atau bear flag ya. Bear flag ini bisa dijadikan mungkin area support juga, tapi kalau di sini bear flag yang dimaksud ini bisa jadi area inducement ya teman-teman. Jadi harga mungkin seolah-olah dia akan masuk ke area ini lagi, tapi untuk memancing orang-orang untuk open posisi sell di sini ya. Karena ketika orang-orang open posisi sell di area ini, kemungkinan di sini adalah area-area stop loss-nya ya teman-teman. Karena di sini adalah area-area stop loss, nah kita ambil di area stop loss-nya itu untuk open posisi sell ya. Jadi memang harga kadang buka naik dan menembus stop loss terus berbalik arah ya, sesuai dengan analisa. Nah kita untuk menghindari hal seperti itu, terus kita pindah langsung ke M5 aja. Di M5 kita lihat di sini, nah ini kan area yang tadi bear flag tadi ya. Di sini ada break structure juga yang bisa kita jadikan
order block ya. Di sini break of structure, di sini break of structure ya. Di low candle close di bawah low sebelumnya, candle close di bawah low sebelumnya. Artinya di sini ada lower low, lower low ya. Terus harga membentuk lower low lagi di sini. Nah, di sini satu candle bullish ini kita bisa jadikan untuk area order block kita. Area order block 2 kali ukuran candle ya. Jadi untuk batas dari open posisi sell dan ke stop loss gitu. Kita balik ke H1. Oke. Nah, jadi di sini ya tepatnya yang tadi ya. Di time frame M5 kita entry. Terus nah di sini kalau kita perhatikan di sini juga ada FVG M5 ya teman-teman. Nah, di sini ada FVG M5, harga akan sangat mungkin untuk kembali ke area ini menutupi area M5 FVG-nya ini. Lalu menembus area, nah di sini kan mungkin jadi area-area sell ya. Ini jadi area sell, di sini jadi area sell. Nah, tapi kita ambil yang di sebelah sini. Nah, mungkin di sini orang-orang open posisi sell di sini, stop loss pasti di area ini. Nah, di sini juga orang-orang open posisi sell di sini, stop loss di area-area ini. Kita ambil yang di sebelah sini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk analisa US 100 dan GBP CAD ya. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya ya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Apalagi minggu ini adalah minggu yang berat untuk market ya, karena pergerakannya mungkin susah diprediksi ya, atau susah dianalisa. Jadi kalau risk manajemennya atau money manajemennya berantakan, apalagi resiko setiap trading. Nah, di sini setiap kali posisi trading open posisi sell di sini ya teman-teman, selalu gunakan resiko 1% ya. Ya. 1% resiko dari modal ya teman-teman. Kalau resikonya lebih dari 1% ya susah gitu untuk grow up atau untuk berkembang akunnya ya. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya ya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.